Apa yang membedakan Nugraha Konveksi dengan konveksi yang lainnya? Secara garis besar yang membedakan Nugraha Konveksi dengan konveksi-konveksi lain di luar sana, terutama di daerah Bandung itu, yang pertama kami memiliki 7 benefit lah kurang lebih. Yang pertama free konsultasi, free desain, free ongkir, free sampel, dan yang paling menarik itu lebih ke ada satu free yang memang ini tergolong unik ya, dan kami merasa itu beda banget gitu. Atau misalkan untuk nonton konser untuk orang-orang yang memang pada akhirnya memesan lebih sering, mungkin bisa dikatakan terus-menerus repeat setiap bulannya gitu ya. Apa kesulitan yang Bapak alami selama bekerja di Nugraha Konveksi ini? Pertama di bagian marketing ya mungkin kesulitan itu tergolong hal yang lumrah ya, karena emang pada akhirnya kan di bagian dari dinamika juga gitu. Cuman ya pada akhirnya kami ya fokus ke solusi aja gitu kan, mulai lebih mentargeting audiens pasar, atau misalkan lebih membaca lagi target market seperti apa, lebih ke behavior orang-orang yang pada akhirnya pengen beli di Nugraha Konveksi itu, lebih ditargetkan ke situ lagi sih, karena emang pada akhirnya ya mau tidak mau kita kan harus memenuhi keinginan customer juga maunya apa gitu, sampai ke tahap beli lah gitu. Bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja di Nugraha Konveksi? Saya banyak mempelajari hal-hal baru tentang strategi maupun di bidang teknis. Untuk strategi itu seperti contohnya saya harus mengatur segala sesuatu tentang produksi, seperti Hanca ini mau kemana, PO ini harus jalankan dimulai dari tanggal berapa hingga sampai deadline. Jadi kita harus membaca gerakan di semua produksi. Nah untuk teknis itu sama ya, beda seperti strategi, cuman kita lebih banyak bergerak untuk di bidang teknis. Seperti apa sih Pak proses produksi di Nugraha Konveksi ini? Nah untuk proses produksi kita itu dimulai dari admin dulu ya, terutama ketika admin ada konsumen, dan setelah jadi PO di Nugraha Konveksi baru itu bisa diterjunkan ke bagian produksi. Nah untuk di bagian produksi itu tahap pertamanya kita membutuhkan SPK, surat perintah kerja. Ketika SPK turun baru kita bisa melakukan proses produksi, dimulai dari pembelanjaan bahan atau pengecekan bahan. Selanjutnya masuk ke proses potong, di pola dan potong. Setelah pola dan potong kita masuk ke proses bordir. Nah di proses bordir ini karena kita menggunakan sistem kerjasama ada orang lain, jadi prosesnya itu agak lumayan lama gitu. Setelah bordir selesai baru kita melakukan proses pengecekan kembali di bordir, apakah ada yang salah bordirnya atau ada yang kurang. Ketika ada kesalahan bisa antisipasi dulu sebelum naik jahit. Nah ketika semua itu sudah berjalan dengan normal, semua sudah dicek ternyata tidak ada kesalahan, baru kita bisa naik kepada proses penjahitan. Di proses penjahitan itu kita juga tidak lupa untuk melakukan pengecekan seperti ukuran-ukuran skotlet, jarak antar saku, dan hal-hal lain sebagainya. Setelah selesai dari penjahit baru masuk ke proses finishing. Ketika order itu ke meja kita masukkan ke lubang kancing. Kalau untuk rompi kita bisa langsung buang benang dan QC. Setelah semuanya beres dicek kembali ukuran dan modelnya. Ketika sudah sesuai baru kita bisa kirimkan ke konsumen.